Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Lego Channel, tempat kita berbincang tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita beberapa hari terakhir. Dan kita akan berbincang dengan santai, dengan serius, dengan gaya Lego Channel. Tapi sebelumnya saya mohon untuk di like ya, subscribe, dan kalau materi ini bermanfaat saya mohon untuk di share ke teman-teman kita yang sefrekuensi dengan cara berpikir Lego Channel. Baik, kali ini kita akan mendengarkan Opung Parbelak menguliti cara berpikir para profesor, para orang-orang pintar, para cendekiawan katanya, yang kemarin merespon satu berita tentang pengunduran diri Hasan Nasbi ternyata dibatalkan dan tetap diinginkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi juru bicara istana. Nah, bagaimana gaya Opung Parbelak menguliti mereka-mereka ini, dan kalau mereka ini punya malu ya harusnya malu, tetapi ya mereka orang yang tidak punya malu-malu, malah terkesan memalukan. Baik, kita dengarkan Opung Parbelak menarasikan apa yang akan dikatakan pada kali ini. Kita dengarkan bersama-sama. Akhirnya aku kembali berpesta pora, gembira ria. Sebelah sana nangis-nangis. Kalapa, lape pulut. Makan kalian banyak-banyak lape itu. Sekali makan 5 kilo. Gorengan kalian itu basi, nggak laku. Telur bebek. Senang kali, orang ini kan paling suka begitu. Begitu ada isu digoreng. Begitu ada isu digoreng. Begitu ada gorengan diisukan. Dan tahu ndak kalian ya, Rocky Gerung dan juga Deddy Sitorus kompak bikin podcast membahas Hasan Nasbi. Presidential Communication Office mengundurkan diri gara-gara soal rebus saja tuh kepala babi kalau dikirim. Gimana ini, problem apa sih sebenarnya ini? Sekira dia nggak mengundurkan diri itu, Dimundurkan. Iya dimundurkan pasti kan. Karena mengundurkan diri dari awal, mungkin 2 minggu lalu atau sebulan lalu udah mengundurkan diri aja kan. Jadi kita memang melihat bahwa kapasitas seseorang yang jadi juru bicara presiden, dia harus mampu membayangkan cara berpikir presiden. Dibahasnya Hasan Nasbi. Makanya aku pikirkan, wah ternyata orang sebelah sana makin senang kan begitu. Dan kita agak sedih memang, karena apa? Beliau itu adalah salah satu salah satu faktor ya, salah satu faktor yang menjadi kesuksesannya Bapak Prabowo ya memenangkan pemilu presiden. Karena beliau itu adalah konsultan pemilu ya, konsultan pada saat pilpres, mulai dari zaman Bapak Jokowi kemarin kan begitu. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Aku sempat merenung dan juga menjadi bahan diskusi buat kami semuanya. Kenapa sih harus mundur gara-gara kepala babi? Dia kan bilang kan cuman ya udah direbus aja, dimasak aja. Itu untung loh Hasan Nasbi yang jadi kepala kantor kepresiden. Kalau saya Pak Opung Parbelak. Kalau misalnya contohnya datang wartawan ya kan, Opung Parbelak sebagai kepala kantor kepresiden, kepala kantor komunikasi kepresiden, apa tanggapan Bapak mengenai kepala babi yang dikirim ke tempe? Ya saya cuma katakan kalau kurang biar ku kirim lagi. Itu kalau Opung Parbelak. Makanya aku bilang Hasan Nasbi ini adalah putra terbaik ya, salah satu putra terbaik dari Ranah Minang. Ya, beliau itu adalah putra terbaik dari Sumatera Barat. Banyak tokoh-tokoh bangsa ini berasal dari Sumatera Barat. Contohnya ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sejak kapan Ki Hajar Dewantara dari Minang Opung? Maksud saya Muhammad Hatta.
Sama kayak Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya bisa saja ya anak buah saya itu keselio lidah. Opung Parbelak pun juga keselio lidah ini sekarang. Nah, oleh karena Opung Parbelak maraso bangga, ada orang Minang putra terbaik dari Ranah Minang dari Sumatera Barat, ya, mangkonyo kini Opung Parbelak berdandan layaknya laki-laki Minang. Ikonan acok dipakai laki-laki Minang kalau ada pesta atau acara-acara adat. Ya, nah ambo bangga. Ya, Hasan Nasbi lahir di Bukit Tinggi tahun 1979. Samo jo ambo orang Bukit Tinggi loh. Jadi ambo jo Hasan Nasbi itu sakampuang. Inyo orang kampuang awak kampuang orang kampuang inyo. Lai jale. De ibu aden mancaliak orang kini go ha. Ndak ada ciego nan mengerti baso apa nan dikece Opung Parbelak kini go ha. Kalau ada orang Minang penonton Opung Parbelak, tolong ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Kayak mana kira-kira? Tahannya kalian dengarkan Opung Parbelak ngoceh dalam bahasa Minang selama 2 jam. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat. You are the best. Luar biasa ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Bapak Prabowo sendiri pun juga menolak menandatangani surat pengunduran diri beliau ya. Karena apa? Karena coba bayangkan kalian sekarang begini ya. Karena apa? Bapak Prabowo melihat bahwasanya salah satu faktor kemenangan dari Bapak Prabowo menjadi seorang presiden adalah Hasan Nasbi. Jadi tidak akan mungkin seorang Bapak Prabowo rela ya harus melepaskan seorang Hasan Nasbi. Tidak mungkin. Nah, di luaran sana teriak-teriak bahwasanya Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo sudah pecah kongsi. Ada yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai merupakan Bapak Jokowi. Ingat, sedangkan kelas Hasan Nasbi tidak bisa Bapak Prabowo lupakan, apalagi sekelas Bapak Joko Widodo. Merdeka Satyam Eva Jayate. Kau jadi mengingatkan aku dengan seseorang kok. Kan memang iya, sudah banyak videonya berseliweran. Ya bagaimana Bapak Prabowo ya tidak akan pernah mengizinkan ya faktor-faktor atau orang-orang yang punya andil dalam kesuksesannya untuk ditinggalkan. Nggak pernah. Jangankan untuk melakukan, untuk berpikiran saja pun tidak. Jadi jangan sok-sok hebat Refli Harun mengatakan Bapak Prabowo pecah kongsi sama Jokowi. Rocky Gerung mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah tidak lagi peduli dengan program-program yang dijalankan Bapak Jokowi. Cuman gara-gara Bapak Prabowo mencoret beberapa PSN yang sudah dilakukan Bapak Jokowi. Tapi anehnya masih banyak saja manusia-manusia bodoh yang mau mendengarkan orang-orang ini. Ingat, bodoh itu relatif, pintar itu relatif. Mereka pintar karena apa? Karena mereka sering mengeluarkan kata-kata yang tidak diketahui dan tidak dimengerti orang awam. Itu aja kuncinya. Coba kalian aja. Ku bilang sama kalian kalapa, ketawa kalian kan? Padahal di tempat di kampungku di orang Batak, orang kalau dengar kalapa itu nggak ketawa, malah marah. Karena apa? Kalapa itu artinya kelapa, keras kepala. Kelapa itu kan diketok apanya itu kan apa sih namanya itu cangkangnya itu kan itu keras itu kan begitu, makanya kalapa gitu loh. Bodohnya keras sekali, bandalnya keras sekali kan begitu. Ku bilang lapek pulut kalian ketawa. Karena apa? Kalian nggak mengerti artinya. Makanya banyak yang japri sama aku, Pung, tolong sekarang jawab rasa penasaran kami. Tolong artinya kalapa apa? Artinya lapet pulut apa? Kuterangkanlah kalapa itunya artinya kelapa. Kalau lapet pulut itu lamun bahasa Sunda namanya teh lepet. Eta lepet anu kue makanan ringan anu aya suiran kelapa kelapa berem jeng kelapa jeng gula berem nu aya di jerona. Eta lepet. Lamun bahasa Batakna teh lapet.
Nah, bagi orang yang nggak mengerti bahasa itu kan lucu. Begitu juga yang disampaikan Refli Harun, Rocky Gerung. Mereka mengucapkan istilah-istilah yang nggak awam kita dengar. Makanya kelihatan pintar. Makanya begitu gampangnya orang-orang yang percaya sama dia itu bodoh. Karena apa? Dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Yang perkataannya sebetulnya bodoh, seolah-olah pintar. Padahal bodoh. Jadi mana yang lebih bodoh? Orang yang membodoh-bodohi orang bodoh atau orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi orang bodoh? Itu dia. Kalian kira perjuangan Hasan Nasbi itu main-main sama Bapak Prabowo? Tidak. Ya, beliau itu adalah salah satu orang kepercayaannya Bapak Prabowo. Jadi wajar ketika seorang pemimpin, seorang kepala daerah, seorang presiden, dia itu memilih orang-orang yang sudah teruji loyalitasnya. Jadi dengarkan ini Rismon, ya. Kau mulutmu itu sekali-sekali perlu juga kau disumbat mulutmu itu pakai kaos kaki pramuka. Kaos kaki pramuka. Kok harus kaos kaki pramuka, Bung? Nggak bisa kaos kaki kantor. Kalau kaos kaki kantor, ya kan dipakai kalau misalnya pas lagi pas lagi di ruang ber-AC, kaki itu kedinginan, nggak mengeluarkan keringat. Jadi kalau dibuka pun nggak terlalu bau. Tapi kalau kaos kaki pramuka, dipakai camping, dipakai cari kayu bakar, dipakai untuk bangun tenda. Apa nggak keringatan itu kaki? Apa kau bilang? Apa itu Tito Karnavian? Diangkat dia jadi menteri dalam negeri. Waktu zaman Joko Widodo diangkat pegawai menjadi menteri dalam negeri. Padahal itu polisi jahat itu. Sampah itu. Kalau sampah dia nggak jadi menteri. Kalau sampah itu yang nggak jadi apa-apa. Demo masalah ijazah. Yang nggak kelihatan betul atau tidaknya penelitiannya, yang keluar-keluar di sana sini, yang demo itu sampah Rismon. Udah ngerti kau sekarang kan perbedaannya mana sampah mana mutiara kan? Itu sampah itu. Apa itu Bapak Prabowo? Mengangkat semua menteri-menteri yang dibawa Presiden Joko Widodo dibawa lagi masuk ke dalamnya. Tidak berani dia memberhentikan Tito Karnavian, Listio Sigit Prabowo, oleh karena dia itu adalah takut kepada Jokowi. Dunia mentertawakan presiden model seperti itu. Sekarang kami lagi mentertawakan kau. Kau, Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tipa, Kurnia. Jadi bahan tertawa. Sekarang udah pergi lagi ke tempat si Rizik. Telur bebek. Rocky Gerung, Refli Harun, siapa lagi? Roy Suryo, Simon. Siapa Simon? Rismon, Amin Rais. Siapa lagi? Dengarkan ini Opung Perbelak. Apakah kalian nggak malu dikuliti seperti ini? Nah, tetapi ya tahulah kalian semua itu tidak punya malu lagi. Bagi penonton Lego Channel dan penonton Opung Perbelak, kita sangat terhibur dengan apa yang dipaparkan oleh Opung, dan saya doakan Opung Perbelak sehat walafiat dan terus menarasikan hal-hal yang positif dengan gaya Opung. Sekian pertemuan kita kali ini. Sekali lagi NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.